Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin update after inflation report ya teman-teman. Ini kita mau bahas secara lengkap dan supaya teman-teman tahu gambarannya juga ya, kira-kira efek samping dari inflation report ini apa? Apakah bisa secara jangka panjang atau cuman ya untuk relief bounce doang. So langsung aja kita mulai penjelasannya teman-teman sekalian ya. Datang atau berangkat dari sini. Ya, ini report yang udah dirilis hari ini guys. Very good news karena inflasi US itu cooling down-nya agresif ya. Very agresif gitu. I mean, when was the last time kita ngelihat core CPI di 2,6%? Ini adalah core, ya bisa dibilang kenapa core CPI ya karena core ya, artinya penting teman-teman. Exclude food and energy. Oke, jadi ini mengabaikan faktor makanan dan volatilitas harga energi. Dan angka 2,6% ini ya bisa dianggap sebagai salah satu yang terendah ya so far sejak kapan teman-teman ya. Terakhir sih aktualnya di 13 Februari itu di 2,5% dan ini sebelum perang. Oke, artinya sebelum perang ya. Kalau kita lihat nih kan sebelum perang tuh sempat 2,5%. Februari akhir perang pecah, habis itu Maret mulai naik ke 2,6%, April nge-spike 2,8% dan Mei up ke 2,9% karena perangnya pecah pada saat itu ya di akhir Februari. Saya ingat banget pertama kali kita dapat kabar tuh awal Maret rudal dari US ya ke Iran teman-teman mulai pecah di situ. Nah ini kalau kita lihat angka ini baik sekali gitu kan. Tapi memang mungkin ini sifatnya sementara ya karena nanti setelah ini saya akan bahas sama teman-teman soal bagaimana pandangannya si Kevin Walsh ya dalam ini saya nggak ngerti kenapa nggak ada ya. Tapi ternyata tadi sekitar jam berapa? Jam 9 malam kayaknya ya si Kevin Walsh itu testifies teman-teman ya di hadapan anggota Kongres gitu. Jadi ini sebenarnya adalah event penting yang somehow nggak keluar di kalender ekonomi untuk si investing.com ya. Dan besok masih ada testify yang kedua ya, jadi ini akan cukup penting sekali ya untuk kita juga mengetahui bagaimana kira-kira positioningnya si Kevin Walsh di dalam mengaplikasikan kebijakan-kebijakan lah yang sekiranya akan berpengaruh pada likuiditas market secara keseluruhan. Nah guys, setelah lihat angka hari ini, CPI itu turun dari 4,2% ke 3,5%. Ini deceleration yang sangat luar biasa sekali. Tapi ya setelah saya breakdown, tentunya setelah ada pernyataan si Kevin Walsh ya. Jadi ini ya ini ada 2 poin lah ya yang saya pengen highlight ke teman-teman hari ini gitu. The first one itu adalah soal Kevin Walsh tadi ya. Jadi ini pernyataan yang dia kasih ini ada panjang sekali teman-teman ya. Sekitar tuh ya jam 9 kan mulai tuh remarks-nya tuh. Right? Kevin Walsh testifies before House panel and bla 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 bla. Ya, itu komentarnya banyak banget teman-teman. We want economic growth ya, bla bla bla. Inflation is a choice and bla 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 bla. Banyak banget ya teman-teman. Tapi ini ada satu poin yang dia highlight ya, yaitu ngomongin soal ya inflasi yang saat ini terlihat seperti disinflasi itu kan hanya dipengaruhi oleh satu poin aja gitu. Dan satu poinnya itu apa teman-teman sekalian ya? Yaitu angka ini ya. Ini angka yang tertera pada ya report kali ini dan per bulan Juni yang menyumbang paling besar sehingga membuat inflation itu deceleration atau disinflation ya dalam jumlah yang sangat masif itu yang paling mempengaruhi itu hanya pada sektor energi guys ya. Jadi kalau kita lihat energi itu down by 5.7% dan untuk gasoline itu drop ya. Ya ini gasoline itu bensin ya teman-teman. Semoga Pertamax juga turun ya. Ya, ini drop by 9,7% ya, negatif. Tapi kalau kita lihat all item ya turunnya sedikit ya, 0,4%. Terus juga kalau kita lihat dari shelter sendiri itu malah bukan turun tapi naik ya, 0,1% gitu. Jadi kalau kita lihat, ya apa yang disampaikan oleh si Kevin Walsh benar, ya artinya dia menjelaskan soal, ini kan ada nih ya teman-teman, saya ada key takeaway ya, ini artinya lengkap ya, dia bahas apa aja tuh.
Wars bilang katanya CPI doesn't mean mission accomplished. Artinya jangan ngarep ya, gue pangkas suku bunga dulu gitu karena terlalu cepat untuk memberikan keputusan itu. Dia tetap mensupport targetnya itu adalah 2%. Zero tolerance buat high inflation. Expect more limited inflation upticks. Artinya masih bisa naik nih angkanya karena ya faktor tadi ya, kalau kita tahu, bukan kita tahu ya, tapi kita semua tahu gitu kan, bahwa ini masih ada faktor pengaruh dari ketegangan geopolitik gitu, US Iran ya, supply shock-nya masih terjadi gitu dengan naiknya harga minyak after berbagai serangan yang terjadi sampai 11,8% gitu kan dalam waktu kurang dari 24 jam. Plus juga teman-teman tahu ya, Trump kemarin memberikan pernyataan kan soal dia mau kenain cas 20% fee ya sebagai uang keamanan gitu kalau kita bilang bahasanya nih ya yang kemarin teman-teman. After Trump abandons ya, ini sebenarnya saya dapat berita lagi sih ya, tapi saya nggak tahu juga nih. Oil prices pull back after President Donald Trump abandoned his demand that ships pay a fee in exchange for US protection in the Strait of Hormuz. Oh ya benar ya. Jadi proposalnya sudah tidak lagi dilanjutin gitu. Ini cuman mungkin ya balik lagi ya. Emang ini orang suka sesenak jidat ya teman-teman sekalian ya. Based on highly productive conversations with Middle East leaderships, yeah, I have decided to replace the 20% United States reimbursement fee with trade and investment deals that the various Gulf states yeah will be making into the United States. Oke, ya. Alright ya, ini intinya dia pengen kontrol supply teman-teman. Ya informasinya tadi beritanya baru masuk gitu. Ya kemarin kan sempat naik gara-gara itu gitu kan. Dan sedikit pullback juga nggak ngefek-ngefek banget ya. Karena yang kita butuh bukan segini gitu. Yang kita butuh jauh di bawah level harga saat ini. Right? So, dengan demikian ya Kevin Walsh menyampaikan juga bahwa ya belum waktunya, ya ini terlalu early dan bla 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 gitu. Jadi kalau fulfill his duties ya and seeks to insulate the Fed from political, oh ini mah yang udah ngomongin soal kalau misalnya Trump memberikan intervensi gitu ya. Ya pokoknya kita tahu ya si Kevin Walsh ini mencoba untuk memberikan warna yang berbeda pada The Federal Reserve kali ini. Seperti dia tidak lagi menunjukkan soal proyeksi yang akan mendatang, ya dia juga sendiri tidak mau memberikan dot plotnya dia sehingga market tidak terlalu berspekulasi kira-kira mau dibawa kemana arah suku bunga dan bla 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 gitu. Jadi dia nggak mau ngasih trajectory di awal yang sebelumnya itu sudah sempat disampaikan ya pada saat press conference pertama kali dia naik ke podium di bulan lalu. Nah guys, kesimpulannya ya, kita balik ke sini dulu. Ya, saya pikir apa yang dia sampaikan ada benarnya. Karena kalau kita lihat yang year on year, itu masih up sekitar 15,7%. Gasoline itu masih up sekitar 27,1%. Fuel oil itu juga masih up sekitar lebih kurangnya 42,9%. Angka ini masih fantastis sekali gitu. Jadi memang terlalu early untuk memberikan keputusan seperti itu. Namun di sini Kevin Walsh juga bisa dibilang ya hawkish yang dia sampaikan tadi. Ini kan ada beberapa poin ya teman-teman. Nah salah satu yang dia sampaikan itu membuat para pelaku pasar berpikir kalau The Fed nggak jadi naikin suku bunganya bulan ini, ya ini tuh sangat volatile. Saya bilang ini gila banget gitu. Kenapa? Karena setelah Waller, ya teman-teman, setelah Waller kemarin itu ngomong, dia menyampaikan gitu ya, itu 58% ya publik meyakini kalau The Fed itu akan tahan suku bunga. Cuman sebelum tadi inflation report keluar, angka ini tuh ada di 60, yang ini ya kecil banget cuma 18% kalau saya nggak salah. Jadi apa teman-teman? Saya sempat bahas sama teman-teman tadi siang ya di live screening SAG. Gile, angkanya itu yakin banget loh bahwa The Fed akan naikin suku bunga bulan ini, yang pertemuannya itu akan dilakukan 14 hari lagi. Gitu. Tapi setelah si Kevin Walsh kasih statement itu, setelah keluarnya inflation report, langsung berubah secara drastis. Ya, tapi ini juga mungkin ya menjadi trigger utama kenapa Bitcoin bisa nanjak ya, impulsif gitu. Dollar sangat drop, S&P dan juga Nasdaq getting better after news itu. Dan yang paling kena dampak itu US 2-year yield ya. Turun secara drastis teman-teman ya. Signifikan banget ini ya dari
4,28% sampai 4,19%. Ya, ini semua cuma dipengaruhi oleh satu hal ya, yaitu ya keyakinan pasar bahwa The Fed kayaknya pricing in nggak akan naikin suku bunga bulan ini juga gitu ya. Jadi balik lagi ke skenario awal, ada kemungkinan naikinnya nanti di bulan September. Tapi ya bisa kayak begitu juga karena apa? Karena kondisi kita saat ini belum oke gitu ya dari sisinya US Iran gitu. Walaupun ya teman-teman, ini ada masuk kabar berita baru ya yang benar-benar terbaru. Sebenarnya sih nggak baru-baru banget. Saya juga baru baca ya, cuman bahwa Prime Ministernya Irak yang baru memimpin nih ya, di sini mau melakukan perjalanan untuk sepertinya ya mendapatkan deal dengan US ya, dan dealnya itu adalah ya sehubungan dengan migas ya, minyak dan gas teman-teman. Jadi Trump tadi ngasih pernyataan nih, pernyataan yang luar biasa juga ya. Saya pikir ini bisa bantu market sedikit membaik gitu kan. Ya walaupun cuman jangka pendek gitu. Ya, walaupun bukan ya bukan jangka panjang gitu ya. Kenapa? Karena konflik utamanya kan sebenarnya adalah lebih kepada ya US dan Iran ya, Selat Hormuz itu yang menjadi masalah paling besar gitu kan. Tapi di sini dengan pernyataan Trump itu ya, di sini dia ngomong di sini ya, ada yang ini, terus ada yang mana satu lagi teman-teman. Sebentar ya, saya cari dulu. La 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 la, ye 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 ye. Belum ketemu, belum ketemu. Sebentar lagi teman-teman pasti muncul. Ini ya nih. Trump holds bilateral meeting with Iraqi Prime Minister Ali Al-Zaidi ya. Dia meeting tadi sekitar jam 10-an waktu kita ya. Kemudian dapat kabar itu jam berapa ya? Kok kagak nongol ya? Welcome at Pentagon as Hexet ya. Ini Secretary Hexet ya, Military Secretary. Oke, saya coba buka di sini deh. Oke, this one, not this one. Oke, set the, aduh ya, Trump teman-teman ya. Trump Irak, gitu aja ya. Irak kali ya teman-teman ya. Trump, ya Trump aja udah cukup ya. Banyak di sini Trump ya. Trump ya, walaupun namanya Trump tapi kita hidupnya kurang tentram ya karena dia teman-teman sekalian ya. Not this one. Okay, Trump says Iraq has substantial oil reserves and potential. Said he will announce on an Iraqi oil partnership this week or next maksud next week, dan kemungkinan weekend seperti biasa ya. Anda boleh hati-hati kalau market di weekend tuh biasanya penuh dengan berita-berita seputar Trump. Ya, ini Trump said he believes no one should charges for fees for the Strait. Lu nggak ngomong ya, kan bingung juga gue ya. Kadang-kadang suka begitu dia. Ini teman-teman, ternyata jam 11 tadi ya. US President Trump said he will secure major deals with Iraq and extract large volumes of oil. So that's it ya. Ini bisa dibilang ya mungkin nggak bisa langsung kerasa juga gitu kan, karena MOU-nya kan juga pasti banyak gitu kan, harus disiapin, harus dimitingkan kembali ya, mungkin butuh waktu lah, nggak sampai istilahnya bisa mensupport dari sisi supply shock supaya nggak terlalu berpengaruh gitu. Cuman setelah itu Trump mendorong Netanyahu untuk menarik pasukan Israel dari Syria atau Suriah dan Lebanon. Ini kayaknya merespons juga atas bukan nilai ya, tapi upaya yang dilakukan oleh Irak juga ya untuk mendapatkan keamanan itu teman-teman. Dan saya pikir well, with what happened currently, I guess bisa nolong market setidaknya untuk jangka pendek ya, mengalami relief bounce. And I think at least yang kita udah bahas kemarin juga soal dia ngebentuk inverted head and shoulders, per hari ini juga kita masih ya berupaya untuk coba bertahan di atas high point ini ya, maksudnya di dalam inside bar ya ini, dan berusaha loh dia untuk coba breakout teman-teman. Dari segi volume sih oke ya. Saya bisa bilang ini dari segi volume oke banget gitu. Kita punya high impulsive volume yang ngedorong harga secara impulsif, bahkan breakout dari resistance ya. Tapi kan ini baru 1 hour time frame. Kita belum lihat nanti 4 hour-nya gimana gitu. Kalau 4 hour jam 11 sih udah bagus. Tapi kalau 4 hour jam 3-nya dia balik ke bawah lagi ya kita bakal pullback lagi, bakal konsolidasi lagi gitu. Dan so far ya guys,
Ini on track dengan pembahasan kita kemarin. Saya udah sampaikan juga kita berpotensi ngebentuk ascending triangle pattern. Bahkan dari ya much before discussion kita terakhir atau video yang saya posting terakhir sekitar jam 11.35 sebenarnya planning untuk enter ya long bias, long setup di sini tuh udah ada teman-teman. Ya saya ada sampaikan ke teman-teman di SAG juga dan kita dapat confirmation itu after kita live session kemarin di hari Senin. Ya walaupun ya istilahnya ya tercapai gitu kan. Ya, tapi demikian ini kan untuk trading harian juga. Ya, dan di sini saya sendiri juga ada melakukan micromanagement sehingga profit yang saya dapatkan untuk saya pribadi ini nggak terlalu oke lah ya, nggak terlalu besar yang kayak gimana teman-teman. So I guess with what happened currently, I believe teman-teman harus tetap punya open minded ya. Maksudnya adalah kita ngelihat progres walaupun dia bullish sekali, masih ada PR teman-teman ya, yaitu PPI besok. Ya, tapi PPI besok harusnya juga bagus, karena kalau kita ngelihat dari sisinya CPI-nya oke ya, PPI-nya probably juga akan kena efek yang cukup oke lah ya. Saya pikir begitu sih, sewajarnya gitu. Karena kalau kita lihat forecast aja, PPI month over month-nya itu dari 1,1% mau turun ke 0%. Ya ini bisa di bawahnya gitu kalau kita lihat CPI hari ini gitu kan. Jadi saya pikir ya memang terbalik ya logiknya. Kan harusnya PPI karena dari sisi produsen gitu. Cuman yang namanya energi alias minyak, ya kan kita udah ngelihat angkanya ya, ngasih pengaruh itu kan energi. Ya berarti kita bicara dari sisi transport, distribusi barang ya, dari sisi produsen ke konsumen, ya untuk cost itu setidaknya berkurang gitu. Karena fuel oil atau gasolinnya turun 10%. Ya nggak mungkin dong nggak pengaruh ke harga produksi. Itu pasti ngaruh dan jadinya lebih murah. Itulah yang bikin CPI-nya juga jadi lebih murah kan begitu ya logikanya teman-teman. Nah, yang saya pengen bahas sedikit adalah ini sebelum saya tutup ya, new moon teman-teman ya. Hari ini new moon ya. Artinya kalau yang kita yang memperhatikan kalender Chinese ya, ini adalah Ceit ya, artinya saatnya vegetarian. Nah, teman-teman, new moon ya kita udah pernah satu pembahasan ya. Ini kan saya udah sempat sampaikan ya waktu lalu bahwa kalau kita lihat moon phases itu ya bukan berarti serta-merta dia menjadi satu acuan utama ya, melainkan menjadi sebuah confluence tambahan aja ya. Ketika kita ngelihat ada divergence, ya I think moon phase yang sebelumnya which is full moon itu deliver sesuai dengan harapan kita gitu kan ya. Jadi full moon oke gitu. Nah, new moon itu biasanya kan relatifnya negatif, alias negatifnya dalam tanda kutip bearish gitu. Cuma ada nggak, Vin, kondisi dia tidak akurat? Ya ada, teman-teman. Ya kalau Anda bedah ke belakang tuh ya ada kondisi-kondisi tidak akurat tuh ada gitu. Ada kalanya ketika new moon itu dia tetap naik anyway gitu. Kayak di sini contohnya, atau misalnya di sini naik dulu gitu kan, baru kemudian dia turun. Jadi saya bisa bilang nggak sepenuhnya akurat. Ya, cuman kalau kita lihat historical ya, kita tarik data ke belakang teman-teman. Berapa kali dia tidak akurat ya? So far, kalau di tahun 2026, baru hanya ada satu kali dia tidak akurat. Dan itu adalah new moon phase di periode April ke awal Mei ya. Jadi ketika dia new moon, bukan turun, tapi malah cenderung sideways atau malah agak naik. Ya, agak naik teman-teman. Tapi apakah itu sebetulnya patokannya? Kalau kita lihat kan, ya itulah kenapa teknikalnya dulu yang harus diperhatikan, baru kemudian kita ngomongin korelasinya dengan si bulan-bulanan ini, ya sebagai hanya tambahan confluence aja gitu, bukan merupakan sebuah keyakinan utama bahwa jika seandainya new moon, pasti akan turun. Jika seandainya full moon, pasti akan naik gitu ya. Jangan sampai berpikiran seperti itu. So, based on data yang ada, ya at least sepanjang periode 2026 cuma satu kali tidak akurat. Jangan-jangan ini yang kedua tidak akurat ya, jangan-jangan kan nggak tahu teman-teman. Karena saya pikir apa yang bisa menjadi triggernya adalah mungkin ya dalam 14 hari, which is ini di akhir bulan banget kan. Ya jangan-jangan FOMC yang jadi triggernya, ya kan? That's a big maybe gitu ya. Kita nggak tahu pasti tapi ya it's a maybe ya, probability teman-teman ya. But at the end of the day,
based on technical perspective, yang saya yakini adalah kalau memang kita melihat dia membentuk sebuah pola ya teman-teman. Polanya itu kan adalah ini masih kepake nggak sih ya? Udah saya nggak pakai lah ya teman-teman ya. Saya ganti aja di sini ya. Saya hapus supaya kita bisa pakai untuk yang lebih bermanfaat ya. So at the end of the day, saya udah bilang sama teman-teman bahwa kita ngelihat di sini ada pola inverted head and shoulders ya. What happened currently adalah upaya Bitcoin untuk breaking out dari inverted head and shoulders itu dengan news dan dengan fundamental nih, yaitu inflasi serta kemungkinan bukan perdamaian ya, tapi kemungkinan kerjasama yang bisa terjalin antara Trump dan juga si Irak itu ya untuk membantu dari sisi supply minyak teman-teman. Nah jika seandainya memang betul ini adalah inverted head and shoulders yang tadi kita sampaikan atau yang kemarin kita sudah sempat bahas sama teman-teman, maka ya kita bisa expecting dong adanya possibility market itu bisa mengalami yang namanya relief bounce ya. Dan relief bounce-nya itu kemana teman-teman? Ya ini saya ulangin aja ya. Yaitu ke level high point yang ketemu dari sini. Ini adalah key level yang sekiranya bisa berpotensi menjadi area resistance-nya. Dan kalau kita mengambil patokan itu, ada pun satu zona yang saya pengen highlight ke teman-teman, yaitu fair value gap yang terbentuk di weekly time frame. Ini kan belum keisi sepenuhnya ya. Jadi yang terjadi pada daily time frame more or less di area zona $70.000. Kalau saya boleh jadikan ini sebagai area patokan, adalah area yang tentu saja kita perlu waspadai untuk menjadi potensi daripada relief bounce di Bitcoin gitu. Ya, kenapa saya bilang relief bounce? Ya, karena memang kalau based on fundamental sendiri, even the Fed aja belum bisa bantu gitu kan. Sampai nanti kita ada proyeksi the Fed mulai kelihatan mau pangkas suku bunga, which is itu di tahun depan. Mungkin di situ ya, baru ada sedikit perubahan perspektif gitu. Bukan perubahan perspektif lah ya, perubahan behavior dari marketnya. Atau kalau memang kita on track dengan 4-year cycle, ya at least tahun depan pun kita masih ngelihat Bitcoin baru akan diakumulasi aja nih sama para pelaku pasar gitu. Nah, saya penasaran juga sama-sama penasaran kayak teman-teman adalah gimana ya kira-kira market itu terutama buat klien-klien institusi itu kayak gimana ya karakter mereka di saat market Bitcoin itu masih belum dapat volatilitas yang sekencang si AI stocks misalnya. Nah, itu masih curious teman-teman. Dan yang bisa jawab ya cuma waktu gitu. Selebihnya kita cuma bisa sama-sama saling beropini atau bertukar pandangan, tapi kenyataannya atau yang pasti yang menjadi realitanya adalah ya tergantung waktu yang buktikan gitu. Market yang buktikan kepada kita bagaimana mereka akan bereaksi atau behaviornya seperti apa. Nah guys, untuk internal sendiri ya saya sih meyakini bahwa kita posisinya itu dari kemarin itu memang membentuk sebuah ini yang udah lampau ya teman-teman sekalian ya. Dia turun potensi bullish divergence tapi ternyata nggak sampai bawah ya, dia cuma ketahan di sini gitu, udah naik duluan. Oke, berarti ini udah boleh saya hapus ya, kita bisa pakai untuk yang sekarang ya, untuk updating kondisi sekarang. Ini adalah level resistance kita. Ya, kita ngelihat di sini masih jadi challenge ya untuk si Bitcoin bisa break gitu kan. Kalau dia bisa break, dia bisa main di atasnya, ya kita harusnya akan visit ke zona-zona berikutnya gitu kan, yaitu di kisaran 67.300 gitu. Ini kan udah areanya ya teman-teman, dan kalian lihat juga gitu, selama dia belum bisa claim area itu, ya alot lah, masih bisa turun lagi gitu kan. Dan sekarang pun kalau kita lihat, ya katakanlah internalnya nih kayaknya udah bau-baunya udah bisa tembus gitu ya, tapi kan belum. Ya, kalau belum itu kan artinya ya jangan buru-buru langsung ngambil conclusion ya bahwa dia akan tembus gitu. But if we can break it out, ya bagus teman-teman. Saya pikir on track masih ya dengan proyeksi kita untuk testing ke level 70.000 sebagai potential relief bounce-nya. Ya, ini masih menjadi view yang sama sejak beberapa bulan terakhir ya saya bikin postingan seputar ini gitu ya. Terutama sejak dia break dari double tree corrective ini nih yang saya sempat posting udah lama teman-teman. Alright, so that's gonna be the update. Ya, ini mungkin untuk ya sekedar menambahkan penutupnya ya. If we have a close di atas level itu bisa testing 67.000. If we have a rejection, dan kita bisa expect dia masih akan bermain di ascending triangle. That's it teman-teman. That's gonna be the conclusion. Update hari ini seperti itu. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Semoga teman-teman
support saya terus dengan likes buttonnya, dengan subscribe-nya kalau kalian baru mampir. Jadi God bless buat teman-teman semuanya. See you guys again in the next video update dan sampai jumpa guys. Cheers. Bye bye.